Shalom, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kiranya kasih Tuhan memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita buat saudara terkasih. Dan begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, kami turut mendoakan semoga Bapak Ibu Saudara diberikan kesembuhan lewat lawatan Tuhan. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan kembali keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pencerahan untuk kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara Bapak Ibu yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 3 ayat 15 yang berkata demikian. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, lewat firman ini kepada kita disampaikan bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya tanpa pembimbing, tanpa pengarah, tanpa penuntun. Karena rasa kasih sayang dan cinta kasih Allah kepada kita umatnya, Allah selalu mengutus utusannya menjadi gembala untuk menggembalakan, untuk menuntun domba-dombanya yang Dia kasihi. Dan itulah di sini yang kita lihat pernyataan Allah kepada umatnya melalui Nabi Yeremia bahwa sesungguhnya Allah itu akan memberikan, mengangkat atas bangsa Israel gembala-gembala yang berasal dari Allah sendiri untuk menggembalakan, untuk menuntun umat Israel supaya tidak jatuh kepada kebinasaan, melainkan akan terpelihara dengan baik untuk mendapat kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan berkat yang melimpah. Dalam janjinya melalui Nabi Yeremia, Tuhan menyatakan bahwa Ia sendiri akan menyediakan gembala, pemimpin rohani yang berasal dari hatinya sendiri. Tentu jemaat Tuhan, gembala yang dimaksudkan oleh Allah di sini adalah para gembala-gembala yang memiliki pengetahuan, yang memperoleh pengertian dari Tuhan Allah, dan juga memiliki belas kasih dan cinta yang sejati terhadap umatnya. Dan gembala itu berteladankan Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang agung. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kita tidak bisa pungkiri di tengah zaman yang penuh dengan kebingungan dan juga kesesatan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, Tuhan perlu hadir untuk mengutus utusannya sebagai pembimbing untuk menuntun setiap domba-dombanya di tengah-tengah perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan dan ancaman, yaitu perjalanan hidup yang penuh dengan kebingungan dan kesesatan seperti yang saya sampaikan tadi. Gembala atas kita untuk membimbing kita itu perlu dihadirkan melalui orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tugas kita jemaat Tuhan, setelah disampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah itu oleh karena cinta kasih-Nya kepada kita, oleh kepeduliannya kepada kita, supaya kita itu tidak binasa, supaya kita itu tidak sesat dan menderita, Allah selalu mengutus gembala-gembala yang menjadi perwakilan Allah untuk menuntun kita di jalan yang benar. Sekarang tugas kita sebagai domba-domba yang digembalakan oleh gembala-gembala yang diutus oleh Tuhan, kepada kita disampaikan perlunya kita itu sebenarnya membuka hati. Kita perlu membuka hati, menghargai bimbingan-bimbingan yang diberikan, dan bertumbuh dalam iman di bawah penggembalaan gembala yang setia.
Ada dua pertanyaan yang perlu kita renungkan jemaat Tuhan lewat renungan ini. Perlu kita renungkan dan perlu juga kita jawab pertanyaan ini dan jawabannya melalui tindakan dan perbuatan kita. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara atau apakah saya sudah terbuka menerima bimbingan rohani dari para gembala-gembala yang telah Tuhan utus untuk kita? Banyak gembala-gembala yang diutus oleh Tuhan untuk kita, untuk mengingatkan kita, untuk menasihati kita. Itu bisa melalui sahabat kita, keluarga kita, mungkin orang tua kita, teman-teman yang dekat kepada kita. Itu bisa Tuhan pakai sebagai gembala yang diutus untuk kita, untuk mengingatkan kita. Apakah kita ini sudah mau menerima, sudah terbuka menerima bimbingan-bimbingan para gembala-gembala yang saat-saat tertentu diutus oleh Tuhan untuk menasihati kita tentang yang baik yang perlu kita lakukan dan yang jahat yang perlu kita hindari, yang perlu kita jauhi. Itu pertanyaan yang pertama yang perlu kita renungkan dan yang perlu kita jawab lewat tindakan kita di hari yang akan datang. Yang kedua, pertanyaan kedua yang harus kita jawab juga lewat perbuatan kita. Apakah saudara, apakah juga saya bisa atau mau diutus oleh Tuhan menjadi gembala-gembala kecil untuk orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita mau diutus menjadi gembala untuk menasihati saudara-saudara kita, memberitakan tuntunan-tuntunan yang baik lewat firman Tuhan kepada saudara-saudara kita, supaya saudara-saudara kita itu tidak tersesat, tidak menyimpang dari kebenaran? Apakah kita rela dan mau untuk diutus menjadi gembala yang seturut dengan yang dikehendaki hatinya? Tuhan menunggu jawaban dari kita, jemaat Tuhan. Itu bisa kita jawab lewat perbuatan kita untuk jawaban yang dua pertanyaan tadi. Untuk yang terakhir, jemaat Tuhan yang terkasih, kepada kita disampaikan bahwa sesungguhnya gembala yang agung itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Semua gembala-gembala yang diutus oleh Tuhan, para hamba-hamba yang diutus oleh Tuhan, mereka itu harus menjadi gembala-gembala kecil yang harus meneladani cara penggembalaan yang dibuktikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi gembala yang agung itu adalah Tuhan Yesus Kristus, pusat atau sentral sebagai gembala. Untuk itu saudara jemaat Tuhan, pesan yang berikut yang terakhir ini tentang gembala yang agung yaitu Yesus Kristus, kepada kita disampaikan bahwa kita ini adalah domba-domba Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu memberikan diri kita ini mendengarkan tuntunan, arahan dari gembala kita yang agung. Tuhan Yesuslah gembala yang baik, yang peduli juga dengan kita, yang peduli dengan keselamatan kita. Jadi kita itu harus memberikan diri kita untuk mendengarkan tuntunannya. Kita harus memberikan hati kita untuk mengaminkan apa yang telah Dia katakan. Ucapan-ucapan Tuhan Yesus Kristus itu sangat berharga bagi kita jika kita mau menurutinya. Karena gembala itu pasti menuntun domba-dombanya yang digembalakannya ke arah hidup yang lebih baik. Untuk itu saudara yang terkasih, kita serahkanlah hidup kita ini digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maulah kita menerima tuntunan-tuntunan yang baik yang Allah sampaikan kepada kita lewat personal-personal yang Tuhan pakai untuk menasihati, untuk mengingatkan kita, supaya ketika kita mau mendengarkan gembala-gembala yang menasihati kita, kita akan terberkati dalam kehidupan kita. Demikian renungan pencerahan untuk kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Jadilah sebagai domba-domba yang mau digembalakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga hingga pada saat ini. Engkau izinkan kami boleh bangun dari tidur kami pada hari yang baru yang Kau anugerahkan ini dalam keadaan sehat. Kiranya Engkau selalu melindungi kami menjalani hidup kami satu hari ini. Kami serahkan hidup kami hanya kepada-Mu saja.
Terima kasih Tuhan buat sapaan-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami sebagai pencerahan pada hari ini. Mengingatkan kami bahwa Engkau sungguh perhatian dan peduli kepada kami, anak-anak-Mu. Engkau mengutus para gembala-gembala untuk kami, para domba-domba-Mu. Biarlah kami menjadi domba-domba yang mau terbuka untuk mendengarkan dan menaati setiap tuntunan-tuntunan para gembala yang Engkau utus untuk kami demi kebaikan kami. Bapa di surga, kami tahu dan percaya bahwa gembala yang agung itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya hati kami juga mau terbuka untuk memberikan diri kami ini dituntun oleh Tuhan Yesus Kristus, menaati setiap firman ucapan-ucapan yang Dia sampaikan kepada kami, para domba-dombanya. Agar lewat ucapan yang kami taati itu, kami sungguh-sungguh dituntun kepada hidup yang lebih baik, yang penuh dengan berkat yang berlimpah dan mengarah kepada keselamatan. Kami serahkan hidup kami ini supaya kami Engkau tentukan, Engkau ciptakan menjadi pribadi yang taat kepada tuntunan Tuhan sebagai gembala yang agung. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat yang sedang sakit, yang dirawat sekarang di rumah sakit Tuhan. Biarlah Engkau lawat mereka lewat berkat dan kuasa-Mu, melalui obat-obatan, makanan dan minuman, dan juga penanganan para medis dan dokter, sehingga saudara-saudara kami yang sekarang dirawat di rumah sakit akan cepat memperoleh kesembuhan. Mereka memperoleh kekuatan, pemulihan kembali oleh lawatan kuasa Tuhan. Begitu juga Engkau Tuhan turut berkarya kepada saudara-saudara kami yang pada masa saat ini dalam masa pemulihan setelah perawatan di rumah sakit. Biarlah kiranya kasih-Mu Tuhan yang menjamahnya, yang memberkati juga perawatan-perawatan keluarga, makanan, minuman, dan obat-obatan, supaya kesehatan mereka pulih kembali. Begitu juga Tuhan kepada saudara-saudara kami yang sudah lama menderita sakit penyakit yang belum kunjung sembuh. Biarlah kiranya kasih Tuhan yang memberikan pertolongan, kekuatan, sokongan iman kepada mereka, sehingga saudara-saudara kami yang menderita sakit menahun tetap di dalam iman yang menyala, berpengharapan selalu akan kasih kemurahan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan kuasa-Mu bisa menyembuhkan mereka, mau seberapa lama pun sakit penyakit yang mereka derita, oleh kuasa yang ada pada Tuhan, sesaat ini juga mereka bisa Engkau sembuhkan. Semuanya kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja atas mereka, Engkau berikan yang terbaik untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit menahun. Bapa di surga, kami juga mengucapkan syukur kepada-Mu saat ini atas berkat penyertaan Tuhan kepada saudara-saudara kami dan keluarga yang berulang tahun, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Biarlah kiranya kasih Tuhan selalu menjagai perjalanan hidup mereka, memelihara mereka di perjalanan hidupnya di tahun yang baru yang Kau tambahkan untuk mereka jalani. Berikan umur yang panjang Tuhan, berikan kesehatan dan sukacita serta berkat yang melimpah. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan perjalanan hidup kami seluruhnya. Biarlah kiranya Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang menopang kami. Ketika kami lemah, kami boleh Engkau kuatkan. Ketika kami berkekurangan, Kamu boleh mencukupkan. Ketika kami seorang diri Tuhan, Engkau boleh menyertai kami, sehingga kami akan menjalani hidup ini tidak seorang diri saja, melainkan disertai oleh Gembala yang agung yang akan menuntun kami di dalam perjalanan hidup di dunia ini. Bapa di sorga, di atas segala permohonan-permohonan kami ini, kami terlebih dahulu memohon pengampunan akan dosa-dosa kami. Kuduskan kami Tuhan dari segala pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.